Selain faktor dugaan kecurangan atau kriminalisasi ya, Mas Burhan, ada tidak yang bisa menjelaskan mungkin lebih ilmiah lah ya. Mhm, Kalau dari survei terakhir misalnya indikator kan melakukan survei terakhir di Banten itu bulan September ya. September akhir, Itu masih 70-an% ya tujuh Mas puluh lima untuk persen, Airin dan Ade. Betul. Berarti selang 2 bulan saja angkanya Airin itu di sejumlah hasil hitung cepat di 42-43. Apa yang bisa menjelaskan hilangnya 30% itu, Mas Dan Burhan? sebenarnya Zil, Selain faktor dugaan kecurangan ya, atau ya. kriminalisasi. Oke, Zil, sebenarnya selain punya saya, ada dua lembaga. Satu adalah Lingkaran Survei Indonesia, yang kedua Carta Politika, yang mengatakan bahkan seminggu sebelum Nah, lebih pemilu dekat lagi kada tuh. itu masih di atas 60%. Ya. Hmm, Tetapi lagi-lagi karena tidak dirilis dan kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa Banten udah pasti Airin menang, itu akhirnya tidak banyak yang melirik Banten. Orang lebih tertarik melihat Jakarta. Tapi lagi-lagi saya coba ingin mengabaikan dulu faktor kecurangan ya. Kita coba mencari penjelasan karena kebetulan kantor saya punya ribuan survei dan kita bisa menganalisis perubahan itu seberapa besar terjadi kemungkinannya. Dan secara ilmiah bisa sebenarnya dijelaskan dulu ya sebelum kita bicara tentang parameter waktu yang dekat, terutama exit poll. Pertama begini, survei pra-pemilu itu parameternya random. Jadi semakin jauh dari hari H, potensi perubahan itu terjadi. Itu dulu. oke. Kalau survei saya akhir September 75, kemudian November tanggal 27 42, itu make sense. Tetapi yang tidak make sense adalah ada survei sebelum pemilu dan ada exit poll di hari H yang masih mengatakan Airin unggul. Nah, berarti harusnya semakin dekat dengan hari H, potensi melesetnya itu Kecil. berkurang, ya, kecil. Ya. Kalaupun toh meleset mungkin dalam margin of error. Ya. Nah, itu harusnya ya. Karena kalau misalnya exit poll memang tidak se-fix hitung cepat, karena exit poll masih menyisakan mereka yang tidak mau jawab. Tetapi jangan lupa exit poll dilakukan di hari H, Oke. di mana proses pembelian sampelnya itu dilakukan secara acak pakai random waktu. Oke. Dan kemudian kalau hitung cepat itu parameternya fix karena sudah hasil suara kan. Cuma membayangkan exit poll dengan quick count bertolak belakang itu suatu hal yang kita perlu uji kan. Aha. Dan menurut saya kalau dibawa ke MK Aha. harusnya mereka yang melakukan exit poll diminta sebagai saksi untuk menunjukkan kenapa terjadi perubahan. Apakah exit pollnya yang salah ataukah memang ada faktor lain yang membuat ya Andra Soni unggul. Itu yang kita perlu uji. Kan kita tidak bisa langsung mengatakan exit pollnya jangan-jangan salah ya, kita tidak bisa mengatakan pasti benar kan. Ya. Tetapi kalau ada lembaga lebih dari satu melakukan exit poll temuannya kurang lebih mirip, seharusnya sama kan hasilnya antara exit poll dengan hitung cepat. Iya. Kenapa saya masih penasaran ada tidak faktor lain yang mungkin lebih bisa secara logis menjelaskan apakah misalnya dalam waktu 2 bulan terakhir dari survei, patokannya survei Iya. Mas Burhan lah ya yang September ini ternyata Andra Soni Dimiat itu melakukan Nah, terobosan-terobosan kalau itu betul, kalau itu yang tertangkap luar Zil, biasa begitu. kan turun trennya ya. Aha, tren Airin turun, Tren akhirnya memang turun. Bahkan jangan Oke. lupa survei saya bulan Agustus, Andra Soni itu memulai dari 11%. Iya, iya. 11%, kemudian naik dia. Naik ya jadi sekitar 18% ya di bulan September. Jadi dalam sebulan naik. Kemudian saya dapat info dari kolega yang melakukan survei sebelum pemilu kada naik sampai 30-an persen. 30 versus 60 sekian persen untuk Airin ya. 30-nya untuk Andra Soni. Tapi masih jauh tuh Mas Masih gapnya. jauh. Ha-ha. Nah, makanya itu Ha. yang jadi apa namanya? Jadi semacam gosip ya di belakang mengapa itu terjadi ya. Nah, salah satu penjelasannya Zil, ini saya coba merasionalisasi ya. Iya, Soal iya. apakah itu empirik atau tidak, wallahu alam ya. Ha-ha. Salah satu penyebab mengapa terjadi perbedaan antara hasil survei pra-pemilu dengan hari H, quick count, itu adalah ketimpangan partisipasi. Iya. Jadi selain variabel penetrasi sosialisasi, misalnya Andra Soni lebih, dan itu memang betul ya, dia belakangan jauh Gencar. lebih gencar gitu ya. Kemudian didukung oleh partai Kim Plus yang besar kecuali Golkar yang bersama PD Perjuangan mengusung Airin.
Tapi ada yang namanya ketimpangan partisipasi. Dalam survei pra pemilu itu enumerator yang mendatangi pemilih. Sementara dalam hari H itu pemilih yang mendatangi TPS. Jadi di situ dibutuhkan militansi pemilih. Nah, kalau misalnya pendukung Airin itu kurang militan untuk menggunakan hak pilihnya, entah karena apapun variabelnya, kan ada namanya abstention voting ya. Jadi abstention buying. Itu orang dikasih uang supaya nggak nyoblos. Ada juga begitu kan di tempat lain. Jadi kalau misalnya tidak bisa mengubah pilihan, minimal lawan pendukungnya nggak datang. Iya. Saya tidak tahu apakah ada faktor itu atau tidak di Banten. Tetapi intinya bisa saja pemilih Airin tidak menggunakan hak pilihnya. Atau mesin politik Airin itu dideaktivasi. Entah karena variabel apa gitu ya. Intinya tiba-tiba sebelum pemilu mereka mematikan mesin. Ya, itu bisa saja sehingga basis pemilih Airin tidak datang ke TPS. Dalam konteks survei pra pemilu itu kita yang mendatangi pemilih, tetapi kalau potensi pendukung Airin tidak diwujudkan, tidak diterjemahkan dalam bentuk kehadiran di TPS, itu nggak ada nilainya itu. Ya, karena yang dihitung adalah jumlah suara sah, bukan potensi suara sah gitu. Nah, ini salah satu penjelasan. Dan itu terjadi di beberapa kali pilkada di Jawa Barat. Pendukung PKS jauh lebih militan. Sementara pendukung calon yang tidak didukung PKS kurang militan. Dalam survei, misalnya kasus Agung Gumelar, pendukungnya banyak, tetapi tidak diwujudkan dalam bentuk kehadiran di TPS, nggak ada nilainya itu secara elektoral. Bisa saja seperti itu, tetapi lagi-lagi saya kok merasa ada something else. Yang tidak bisa jelaskan secara logis gitu. Something else, misteri ya. Oke. Butuh Biasanya investigasi dari Metro TV. Butuh investigasi. Nah, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.